Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Elsinta selaku perwakilan dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu nama saya Aulia Hoirunisa, saya Intan Dea Aprilia, saya Intan Sari, saya Vina Iqbaul Faulina. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendidikan dan stratifikasi sosial, meliputi 1. Pengertian pendidikan dan stratifikasi sosial, 2. Penggolongan sosial masyarakat, 3. Cara-cara penggolongan sosial. Mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, saya akan membahas tentang A. Pengertian pendidikan dan stratifikasi sosial. Pendidikan atau bisa dikatakan ilmu pendidikan merupakan suatu ilmu yang terkait dengan proses peradaban, pemberdayaan manusia, dan pendewasaan manusia. Dalam konteks ini, pendidikan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi integratif, bertujuan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus bersama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam satu lingkup pembelajaran. Yang kedua, fungsi egalitarian, bertujuan untuk membentuk peserta didik agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang artinya bahwa hakikatnya semua manusia itu sama. Yang ketiga, fungsi pengembangan, bertujuan untuk membangun sumber daya manusia dan untuk peserta didik agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendidikan dapat dijalani melalui 2 hal, yakni 1. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti program kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur. 2. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas sehari-hari yang tidak terikat oleh lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu stratifikasi sosial, adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau secara vertikal. Pengaruh stratifikasi sosial yaitu 1. Tempat tinggal. Masyarakat kelas atas biasanya mempunyai tempat tinggal yang mewah, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih tempat tinggal yang sederhana. 2. Pendidikan. Masyarakat kelas atas memiliki kemampuan untuk mengakses dan meningkatkan strata pendidikan, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah memilih pendidikan sesuai dengan kemampuan. 3. Pemenuhan kesehatan. Masyarakat kelas atas memiliki kemampuan untuk mengakses pelayanan terbaik, sedangkan masyarakat kelas bawah menengah ke bawah memiliki kemampuan untuk mengakses pelayanan yang lebih rendah. 4. Gaya hidup golongan. Masyarakat kelas atas cenderung memilih gaya hidup yang mewah, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki gaya hidup yang sederhana. B. Penggolongan sosial masyarakat. Penggolongan sosial masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau secara vertikal, didasarkan adanya suatu simbol yang dianggap berharga, baik sosial, ekonomi, hukum, agama, dan budaya. Proses terbentuknya stratifikasi sosial dikarenakan kepandaian, sifat keaslian, kepemilikan harta, dan pembagian kekuasaan. Yang kedua yaitu diferensiasi sosial, adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, tidak memperhatikan tinggi rendahnya status, ditandai oleh adanya kesatuan berdasarkan perbedaan yang bersifat kedaerahan. bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yaitu stratifikasi sosial yang menyebabkan seseorang sulit untuk melakukan mobilitas vertikal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, yaitu stratifikasi sosial yang menyebabkan seseorang mudah mengadakan mobilitas vertikal. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu stratifikasi yang merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Ciri-ciri stratifikasi sosial. 1. Terdapat beberapa perbedaan peranan maupun status. 2. Terdapat sistem simbol untuk menyatakan status. 3. Terdapat perbedaan dalam bentuk hubungan antar kelompok. 4. Terdapat perbedaan dalam gaya hidup antar kelompok. 5.
terdapat perbedaan dalam kondisi kemampuan yang terjadi antar kelompok. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial ada 6. 1. Perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Perbedaan ras. Umumnya ras dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu Mongoloid atau ras kuning, Kaukasoid atau ras putih, dan Negroid atau ras hitam. 3. Perbedaan etnik, seperti etnik Jawa, etnik Sunda, etnik Batak, etnik Tionghoa, dan sebagainya. 4. Perbedaan gender, ada perempuan dan laki-laki. 5. Perbedaan profesi atau pekerjaan, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai guru, dan lain-lain. 6. Perbedaan desa dan kota. Masyarakat desa atau yang disebut juga dengan rural community merupakan masyarakat yang memiliki ikatan hubungan kekeluargaan. Sedangkan masyarakat kota atau yang disebut dengan urban community merupakan masyarakat yang bersifat individualis. Ciri-ciri diferensiasi sosial. 1. Ciri fisik, seperti perbedaan warna kulit, rambut, bibir, wajah, hidung, dan sebagainya. 2. Ciri sosial, seperti pola perilaku perawat akan berbeda dengan pola perilaku karyawan kantor. 3. Ciri budaya, seperti religi, etos, dan sistem kekeluargaan. Selanjutnya, cara-cara penggolongan sosial. Konsep tentang golongan sosial bergantung pada cara seseorang menentukan golongan sosial. Adanya golongan sosial itu timbul karena perbedaan status pada kalangan masyarakat. Ada 3 metode untuk menentukan stratifikasi sosial, yaitu yang pertama, metode objektif. Metode ini ditentukan berdasarkan kriteria objektif, di antaranya yaitu jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, metode subjektif. Metode ini dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya dalam kedudukan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, metode reputasi. Metode ini dirumuskan menurut cara anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat. Masyarakat menggolongkan sendiri berdasarkan hasil dari identifikasi. Indikator penggolongan stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan ini menentukan kedudukan seseorang dalam lapisan sosial di kalangan masyarakat. Pada kekayaan ini dapat dilihat dari tipe rumah, jenis kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Kekuasaan ini berasal dari kepemilikan atau keturunan. Yang ketiga, kehormatan. Biasanya indikator ini orang-orang dianggap berjasa dan disegani di masyarakat. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Indikator ini terdapat dalam masyarakat yang bisa menghargai ilmu pengetahuan. Yang kelima, keturunan. Indikator ini menjelaskan bahwa anggota keluarga kaum bangsawan menempati lapisan atas, sedangkan rakyat biasa ada di lapisan bawah. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok saya. Jikalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.